Cerita dimulai dengan berita jadul di tahun 70-an tentang kejadian mengerikan yang menimpa sekelompok pemuda. Mereka yang berjumlah 5 orang dikabarkan menjadi sasaran kesadisan psikopat gila yang selalu menenteng sajam. Namun dari kelima korban kesadisan psikopat gila, seorang wanita cantik bernama Sally berhasil lolos. Penasaran dengan filmnya? Tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Cerita yuk! Seorang remaja bernama Lila begitu serius menonton berita, terutama akan keberhasilan Sally yang menurut si bapak masih hidup sampai sekarang. Bahkan Sally yang kini bekerja sebagai penjaga hutan, katanya masih sering mencari keberadaan sosok psikopat gila yang selalu memakai topeng dari wajah manusia. They look like. Yeah, right where you left me, Roberto. Hey. Melody, kakaknya Lila, yang sedang melakukan perjalanan bisnis bersama teman-temannya, di mana mereka akan menuju ke sebuah kota terpencil bernama Harlow untuk menggelar acara lelang dengan mengundang para pengusaha. Look at this guy. Is he compensating? Pria bernama Richard jelas kesinggung dengan ocehan Melody karena kebiasaannya yang selalu membawa pistol. Terlihat ia pun sedang menahan emosi akan kelakuan si rambut keriting yang sombong, mentang-mentang dia seorang pengusaha muda. I've seen bigger. Think about it. We can own all of this. Mereka terlihat kesal karena knalpot Richard mengeluarkan asap tebal yang ternyata Richard satu arah dengan mereka. Lalu tak lama kemudian mereka dicegat oleh para polisi yang sedang bertugas. Rupanya kedua polisi ini cuma mengingatkan mereka untuk selalu menjaga sikap saat berada di kota Harlow nanti. Karena menurut Pak Polisi, penduduk di sana suka gampang emosi, apalagi dengan para pendatang yang kebanyakan suka ngeselin. Tak lupa juga ia menyuruh si tampan Dante untuk segera menghubunginya jika terjadi sesuatu. Winter is doomed. Sampailah nih mereka di kota kecil Harlow yang tak lebih dari bangunan-bangunan tua yang sudah disita oleh pemerintah. Dante dan Melody pun sudah tidak sabar untuk merubah kota ini menjadi kota wisata. A comic book store in here. This is a chance for people to start fresh. Okay, and Melody sangat kaget saat melihat Richard berada juga di kota ini. Dan ternyata dia adalah kepala tukang yang pernah dihubungi oleh Dante sebelumnya. Lalu dengan gayanya yang sok cool, Richard meminta Dante untuk segera mengurus pembayaran untuk proyek renovasi bangunan setelah terjual nanti. Good. you should see this. Newsflash, we're in deep tech. Dante kaget melihat sebuah bendera kaum pemberontak yang terpasang di bangunan panti asuhan. Ia pun khawatir jika sampai peserta lelang tahu dan menyangka tempat ini adalah markas kaum pemberontak yang terkenal rasis. Lalu tanpa berlama-lama, Dante mengajak Melody untuk mencabut bendera kontroversial itu. I'm going upstairs. Look at Saat Dante sibuk ingin melepaskan bendera, Melody begitu serius melihat penghuni panti yang bertubuh besar dengan wajah yang gak jelas. Lalu tak lama kemudian, Dante datang setelah gagal mencabut bendera dari bangunan panti. Mereka gak nyangka bangunan panti asuhan ini masih dihuni oleh seorang nenek-nenek yang penyakitan. Lalu dengan ramahnya, si nenek menjamu Dante dan Melody yang ia anggap sebagai tetangga barunya. This orphanage for troubled teens that need immediate. Melody bertanya, kenapa si nenek masih ada di sana?
Padahal semua bangunan di daerah ini sudah disita oleh pemerintah. Akan tetapi si nenek malah merasa konyol karena jelas-jelas dia sudah menyelesaikan urusannya dengan pihak pemerintah. Lalu ketika Dante ngomongin perkara bendera, si nenek berkata bahwa itu cuma peninggalan kakeknya. Si nenek pun katanya nggak rasis terhadap orang-orang berkulit hitam seperti Dante. You watch your mouth. In the sheriff. Ocehan Dante yang kesinggung membuat si nenek akhirnya bersedih. Perasaannya pun kian hancur saat Melody menyuruh si nenek untuk pindah ke Pati Jompo. A home and better taken care of. Babe. Pria berbadan tinggi besar datang setelah mendengar keributan yang mengancam kesehatan si nenek. Tapi menurut si nenek, ia baik-baik saja dan meminta pria itu untuk kembali ke kamarnya. Di mana pria tersebut adalah anak asuh si nenek yang terakhir yang mengidap keterbelakangan mental. Dante pun akhirnya memanggil pihak kepolisian untuk mengusir si nenek yang ia anggap sebagai penghuni gelap. Keadaan ini membuat si nenek benar-benar shock hingga penyakitnya kembali kumat. Tak lama kemudian si pria tinggi besar datang saat para polisi akan membawa si nenek ke rumah sakit. To the hospital, I'm going with her. Come on. Pacar Dante yang bernama Ruth akan mengantar si nenek ke rumah sakit karena dengan begitu Dante dan Melody bisa menyambut rombongan orang kaya yang sudah pada datang. Ready to clean that up. Selang beberapa saat, Dante dan Melody menemui pihak bank dan berterima kasih atas kerjasama mereka yang berjalan lancar. Mereka jelas senang dong, tapi lain halnya dengan Ruth. Ia sedang harap-harap cemas melihat penderitaan si nenek yang sepertinya sedang sekarat. Kematian si nenek benar-benar membuat semua orang terlihat panik. Kemudian Ruth cepat-cepat memberitahu teman-temannya tentang apa yang telah terjadi saat ini. Kesedihan yang dirasakan anak asuh si nenek menjadikan sosok tinggi besar itu menunjukkan siapa ia yang sebenarnya. Sementara kesibukan Melody yang sedang melakukan lelang membuat Lila merasa bete hingga ia pun menemui Richard yang sedang sibuk sendiri di tempatnya. Tak lama kemudian perhatiannya tertuju pada sebuah senjata otomatis milik Richard. Richard penasaran dengan bekas luka di tubuh Lila yang mirip borok karena kurangnya perawatan. Lalu remaja ini menceritakan bahwa ini adalah bekas luka tembak ketika sekolahnya didatangi penembak gila. Rupanya Lila masih trauma dengan senjata yang dulu telah menewaskan teman-temannya. Bahkan sejak kejadian itu, ia masih trauma dengan apapun yang berhubungan dengan tembak. Melody kaget mengetahui kabar dari Ruth tentang kematian si nenek. Karena bagaimanapun juga, ia bersama Dante adalah pemicu yang menyebabkan penyakit si nenek kumat. Tapi menurut Dante, mereka tuh nggak salah-salah banget. Toh, si nenek adalah penghuni gelap yang tak memiliki sertifikat bangunan panti. Karena keadaan ini, Melody akan membawa Lila untuk segera pergi dari kota ini. Where's my sister? Melody menemukan Lila berada di tempat Richard. Dia buru-buru mengajak Lila untuk pergi keluar. Lalu setelah menceritakan tentang kematian si nenek, Melody memaksa adiknya itu untuk segera pulang bersamanya. Kembali kepada Ruth, setelah mobil yang ia tumpangi menabrak traktor, Ruth yang baru sadar pun ketakutan karena tidak melihat anak si nenek yang telah menghabisi 2 anggota polisi. Ruth kaget melihat pria psikopat itu sedang menyisip wajah si nenek.
Lalu dengan menggunakan radio, Ruth diam-diam mencari bantuan. Si bapak toko mendengar permintaan bantuan Ruth, begitupun tentang sosok psikopat yang menggunakan topeng wajah manusia. Ruth pura-pura meninggal saat psikopat datang karena kegaduhan Pak Polisi yang baru saja sadar. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa saat psikopat menyerang Pak Polisi lagi. Saat jenazah si nenek dibawa entah kemana, Ruth kesulitan kabur karena pintu mobil gak bisa dibuka. Hingga ia pun akan kabur lewat pintu lain sebelum psikopat kembali datang. Tiba-tiba psikopat itu datang mencekik Ruth. Akhirnya Ruth pun meninggal dan mengobrak-abrik isi perut Ruth. Lanjut, sang psikopat pun pergi untuk mengurus jasad orang yang selama ini mengurusnya. Kembali ke kota Harlow, di mana para orang kaya sedang menggelar party. Richard mengambil semua kunci mobil setelah mengetahui kematian si nenek dari obrolan Melody. Karena menurutnya mereka harus bertanggung jawab atas kematian si nenek yang belum tentu bersalah. Bahkan ia menatap Dante untuk menunjukkan sertifikat bangunan panti kalau pihak bank memang sudah memilikinya. Please tell me about it. Saat sertifikat panti nggak ditemukan, Melody khawatir jika sampai si nenek masih sah sebagai pemilik bangunan panti. Lalu untuk membuktikan sangkaan Melody, Lila menyarankan agar mereka mencari sertifikat tersebut di kamar si nenek. Just stay. This is bullshit. Lanjut, kita beralih ke tempat Sally yang sedang sibuk mengurus daging kesukaannya. Tak lama kemudian, dia dihubungi bapak toko yang memberitahu kabar dari Ruth tentang psikopat gila. Pucuk dicinta, Bagong pun tiba. Setelah 50 tahun ia menunggu, Sally akhirnya punya kesempatan untuk balas dendam. Lalu tanpa berlama-lama, ia pun prepare untuk segera meluncur ke kota Harlow. Setibanya di bangunan panti, Dante dan Melody berpencar untuk mencari sertifikat bangunan itu. Melody langsung lemas setelah menemukan apa yang ia cari. Dan itu berarti ia telah mengusir orang dari rumahnya sendiri. Mel? Dengan satu kali serangan saja, Dante langsung pindah alam dengan telinganya yang terlepas dari kepala. Tak lama kemudian, Melody datang dan melihat Dante sudah dihabisi oleh psikopat gila. Melody bisa melihat kesedihan sang psikopat yang telah kehilangan ibu panti. Bahkan saking sedihnya, ia memeluk daster kesayangan si nenek, sembari berdandan menggunakan make up. Tiga jam kemudian, emosi sang psikopat kembali berkobar saat melihat sekumpulan orang kaya yang masih dengan partinya. Dirasa psikopat itu sudah pergi, Melody berusaha memberitahukan keberadaannya kepada orang-orang, tapi sayang, hujan yang mulai turun membuat usaha Melody itu sia-sia. Everyone in the box.
Entah apa yang sedang dilakukan psikopat gila ini. Kegaduhan ini membuat Dante yang ternyata hanya pingsan, tersadar dan bergegas untuk mencari pertolongan. Melihat Dante yang sempoyongan, Richard menyangka kalau Dante ini sedang mabuk parah. Padahal Richard langsung meminta Dante untuk menyebutkan siapa pelaku yang telah membuatnya seperti ini. Tapi daripada menjawab, Dante keburu pindah alam. Ini beneran, setelah kehilangan banyak darah. Kemudian Richard menyuruh kakak Catherine untuk bersembunyi di dalam bis. Tak lupa juga ia mengingatkannya agar jangan sampai ada yang keluar sampai keadaan benar-benar aman. Shut the door. Selang beberapa saat, Richard masuk ke dalam panti untuk mencari pelaku yang telah menghabisi Dante. Di saat itu pula, Melody masih bertahan ketika sang psikopat telah menjebol dinding kamar. Ternyata psikopat gila mengambil senjata andalannya yang selama ini ia sembunyikan. Karena bagaimanapun juga ia akan menuntut balas terhadap para pendatang yang telah menewaskan ibu panti. Setelah Richard berdarah-darah, ia pun yang sedang sekarat berniat untuk memberikan kunci mobil kepada Melody. Namun, sang psikopat gila akhirnya kembali menggila. Setelah 50 tahun, ia hidup damai di dalam panti. Di saat itu pula, Sally yang sebentar lagi sampai penasaran dengan sebuah mobil polisi yang masih menyala. Dead body in Harlow. Please respond. Melihat korban yang sudah tidak memiliki wajah, Sally kini semakin yakin bahwa psikopat gila sudah kembali muncul. Sejenak ia pun teringat dengan teman-temannya di masa lalu yang telah menjadi korban kesadisan dari psikopat gila. Lila sudah kelewatan bete terus-terusan di dalam bis tanpa mengetahui apa yang terjadi. Sementara Catherine memilih bungkam daripada cuma akan membuat kepanikan saja. Lila nekat mencari kakaknya yang belum kembali dari dalam panti. Lalu tiba-tiba ia kaget saat melihat jasad Dante yang masih berlumuran darah. Setelah kunci didapat, Melody mencari jalan yang aman untuk bisa kembali ke lokasi bis. Terlebih, ia masih yakin kalau si psikopat masih berada di bangunan ini. Kabur, hantaman psikopat membuat Melody terpental ke kolong rumah. Dan tiba saatnya si psikopat gila menyetel senjata andalannya untuk menghabisi Melody. Untuk sementara, Melody merasa lega bisa bersembunyi di tempat yang dipenuhi paralon. Namun ia masih bisa mendengar kalau psikopat gila sedang mencarinya. Setelah memandikan air kamar mandi, Melody pun berhasil terbebas dan lanjut menuju bis. Lila memaksa Pak Sopir untuk segera kabur karena ada sosok psikopat yang sedang mengejar mereka. Sementara Melody yang masih shock
belum mampu menceritakan apa-apa yang baru saja dialaminya. Karena salah satu ban bis mengalami kebocoran dan si sopir tidak tahu kalau ada bahaya mendekat, beliau cek ban mobil itu. Ketika Pak Sopir pindah alam, datanglah psikopat untuk menghabisi orang-orang yang telah mengusik kehidupannya bersama si nenek. Tapi bagi orang-orang, outfit psikopat ini malah dianggap lucu dan unik. Jadi mereka live talk-talk. Saat semua orang menjadi sasaran psikopat, Melody membawa Lila bersembunyi ke dalam WC. Terlihat mereka pun semakin ketakutan ketika bis mulai dibanjiri oleh darah. Tak lama kemudian, Melody menemukan sebuah pintu yang bisa ia dan adiknya gunakan untuk kabur. Dengan tewasnya Catherine, semua penumpang pun berarti sudah meninggal dan hanya menyisakan kakak beradik ini. Tepat pada waktunya, Sally yang baru datang menjadi harapan selamat untuk mereka. Tapi bukannya langsung membawa mereka pergi, Sally katanya ingin balas dendam dulu nih sama psikopat gila. Bahkan ia mengunci Melody dan adiknya di dalam mobil selama ia mencari keberadaan sang psikopat. No, please, 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 no, no, you don't. Sally seolah nggak percaya melihat sosok mengerikan yang selama ini dia cari. Bahkan daripada langsung menghabisinya, Sally malah memaksa psikopat untuk mengingat kembali kejadian yang pernah mereka alami 50 tahun yang lalu. Sementara psikopat boro-boro ingat, lagian ia lebih tertarik untuk menghabisi Melody dan adiknya daripada baku hantam dengan nenek-nenek. I was supposed to die in school then. Look at me. Sally menyuruh Melody dan adiknya untuk segera pergi karena ia sedang menikmati momen balas dendam yang terasa begitu menyenangkan. Ketika melihat Sally digergaji oleh psikopat, Melody nggak mau jika hanya jadi penonton. Apalagi saat psikopat memperlakukan Sally layaknya kresek sampah. Serangan yang berujung tabrakan ke bangunan bengkel membuat Melody terjebak akibat ketusuk bagian mobil. Mereka pun ragu apakah serangan tadi membuat psikopat mati atau cuma nambah kemarahannya saja. Karena keadaan ini, Melody yang sudah pasrah menyuruh Lila untuk segera pergi. Yes, you can. Setelah Lila pergi, sang psikopat yang masih tangguh akhirnya datang. Kemudian Melody minta maaf atas kesalahannya yang secara tidak langsung telah menyebabkan Ibu Panti meninggal. Hey, motherfucker! Untung aja Sally masih hidup dan menembak psikopat hingga ia kabur entah kemana. Sebelum ia pindah alam, Sally mengeluarkan peluru terakhir dan meminta Lila untuk melanjutkan misi balas dendamnya.
Setelah Sally benar-benar meninggal, Lila nggak mau jika sampai kakaknya menjadi sasaran empuk bagi sang psikopat. Lalu ia mengumpulkan keberanian untuk mencari dan menghadapi sosok mengerikan itu. Ternyata psikopat jago juga membuat sebuah prank yang bisa menipu Lila. Tapi kita nggak dikasih lihat nih apa yang sedang terjadi di bawah air sana. Lila kini sudah pasrah jika ia memang akan tewas digergaji oleh psikopat. Tapi tiba-tiba Melody yang sudah terbebas melakukan serangan yang tak terduga. Tamparan gergaji pohon akhirnya menutup perjuangan Melody bersama Lila, hingga mereka pun bisa pergi dari kota Harlow menggunakan mobil canggih milik Dante. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Lila tidak bisa berbuat banyak saat kepala sang kakak terpisah dari badannya. Ia pun cuma bisa histeris sembari dibawa pulang oleh mobil canggih milik Dante. Singkat cerita, si psikopat gila menemukan rumah yang ada di desa dan ia tinggal di sana sebatang kara. Gimana ceritanya? Kalau kalian mau cerita seperti ini, komen aja di bawah. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.